Rabbi tamunana bighayri amalana Rabbi yasir lana wala musni alaina al-Fatihah. Salajengipun badhepipun isi kalian ambil asadati menika hikmah ilmiah. Modal kula semoga agar secekapipun. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bahwa kita ketika hidup di dunia atau dilahirkan di dunia, kita tidak membawa apa-apa. Kita dilahirkan ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan janji Allah, wa ma min dabatin illa 'alallah fi rizquha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di dunia ini beserta rezekinya. Maka ketika kita tumbuh, ketika kita menjadi anak-anak hanya dengan modal menangis, maka orang tua kita akan menyediakan kebutuhan kita. Begitu seterusnya, Allah jaminkan rezeki bagi kita. Pun ketika kita dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjamin untuk kita rezeki. Tadinya yang mungkin belum punya rumah, akhirnya rumah yang tadinya kosong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi rezeki, maka kita bisa mengisi rumah kosong itu dengan benda-benda yang kita sukai, yang kita maui. Maka yang tadinya rumah kosong itu pun menjadi sempit karena apa? Benda-benda yang kita miliki. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya tidak punya motor, yang tadinya belum punya mobil, dan seterusnya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini. Dari nikmat harta benda yang kita miliki, ada yang lebih tinggi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini karena nikmat sehat. Kalau kita sakit, tidak mungkin kita hadir di majelis yang mulia ini. Hanya ada orang yang sakit, bisa jadi hartanya pun dipergunakan untuk supaya dia sembuh, maka dia untuk berobat itu harta yang dia miliki bisa terjual. Tadinya bermula dari gaji bulanan ternyata tidak cukup untuk menjadikan tubuh sehat. Maka harta benda yang dimiliki pun bisa dijual untuk berobat. Yang tadinya bahkan punya rumah, bisa rumah itu habis untuk kesehatannya, untuk supaya sehat. Maka nikmat yang lebih tinggi daripada harta benda itu adalah nikmat sehat. Yang ini sering kita tidak syukuri, yang sering kita lupakan. Kita kadang-kadang melihat ada orang yang punya mobil mewah, wah luar biasa punya mobil mewah. Ada kita lihat orang kaya, oh ini orang kaya. Padahal diri kita itu kalau dinilai dari harta benda itu tidak terhitung, tidak terhingga nikmat dari Allah yang berupa tubuh ini, yang berupa kesehatan itu. Hadirin yang mulia, dari nikmat sehat itu ada yang lebih utama, lebih mulia lagi, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Percuma punya harta benda, percuma jadi orang kaya, jadi pejabat, percuma tubuh kita sehat, tapi tidak ada hidayah iman di dalam hati kita. Jadi hidayah iman ini adalah yang harus kita betul-betul syukuri.
dengan selalu meminta kepada Allah supaya iman itu tidak tercabut dalam hati kita. Karena betapa banyak kisah kalau kita baca, kalau kita mau membaca, betapa banyak kisah ada orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah, ketika hidupnya bahkan dia dimuliakan karena ibadahnya, tapi mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan disampaikan oleh para imam dalam khutbah adalah wajib untuk dibacakan, yaitu berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati melainkan dalam membawa iman, membawa Islam di dalam hati. Maka untuk mempertahankan hidayah ini adalah bukan hanya sekedarnya, bahkan sampai mati. Maka hidayah iman ini harus kita pelihara, kita jaga. Dengan apa? Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, menjadi agenda bagi kita untuk selalu menambah ilmu. Karena iman itu akan bertambah dengan ilmu, iman itu akan bertambah dengan menghadiri majelis-majelis zikir. Dan yang harus pun kita diwajibkan juga untuk menjaga iman ini adalah dengan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya iman, hidayah iman itu selalu hadir, selalu ada di dalam kalbu kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, ada hitung-hitungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma inda rabbi kal alfin sanatin mimma ta'udun, bahwa 1000 hari di dunia itu adalah perbandingan adalah 1 hari akhirat. Jadi 1 hari akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Kalau misalnya Nabi Muhammad, kan kita punya Nabi Muhammad itu usia beliau adalah 63. Ternyata ketika kita dihitung 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, mengambil patokan usia Rasulullah SAW yaitu 63 tahun, dan 20 jam itu sama dengan 1000 tahun, maka usia 63 tahun itu berarti hanya hidup 1,5 jam saja di dunia ini. 1,5 jam di dunia ini. Jadi dari 1,5 jam itu, yang 63 tahun itu perbandingan itu loh, dari 63 tahun dibagi 1000, itu adalah ketemunya adalah 1,5 jam di dunia. Berarti sangat singkat. Maka tidak terasa kita hidup itu tahu-tahu, ya tahu-tahu. Maka waktu yang sebentar ini hendaknya kita jadikan hidup itu bermakna, bermanfaat untuk di akhirat kelak. Dan insya Allah dengan rahmat Allah, ketika waktu di dunia hidup itu kita gunakan dengan hal yang bermanfaat, nanti insya Allah bermakna nanti di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan sholawat Bani Hasyim. Allahumma sholli ala nabiyyin Muhammad wa ala
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سلام الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهدين لله بآل الباب يا الله بآل الباب يا الله سلام الله سلام الله عليك رسول الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من العفات ومن همي ومن غمّة
Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi